Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat para pemirsa Wonogiri TV yang insyaallah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan santriwan-santriwati yang hadir di studio ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kitab Risalah Al-Mustarsyidin karya Al-Imam Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala. Nafa'anallahu bihi wa jazahullahu anna khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal abda, dan sesungguhnya seorang hamba as-solihah yang soleh, yujarrabu bil bala'i, diuji dengan bala atau musibah, ujian. Wa innaka la tanalu ma turidu, dan sesungguhnya engkau la tanalu tidak mendapatkan ma turidu yang engkau inginkan, illa kecuali meninggalkan yang engkau inginkan atau meninggalkan syarat. Engkau lebih sabri, kecuali dengan sabar atas perbuatan yang engkau lakukan. Jaga dan kuraslah atau upayakanlah ya, juhdaka, upayamu, liriayati mafturidu alaika, untuk menjaga yang diwajibkan kepada dirimu. Jadi ini dari makalah yang disampaikan oleh Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi. Yang pertama adalah setiap hamba itu sungguhnya akan diuji dengan musibah bil bala. Ini di syarahnya dijelaskan bahwa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yujarribu ahadakum bil bala'i wa huwa a'lamu bihi, sesungguhnya Allah benar-benar akan menguji salah satu di antara kalian dengan bala, dan dia Allah lebih mengetahui tentang bala itu. Kama yujaribu ahadukum dhahabahu binar, sebagaimana ditempanya salah satu di antara kalian itu dhahabahu atau emasnya itu dengan api. Jadi seperti menempa emas itu dengan api. Faminhum may yakhruj kadzahabil ibris, maka ketika ditempa dengan api itu ada yang keluar hasilnya itu seperti zahab ibris, itu zahab atau emas yang murni, yang bening. Fadzalikal ladzi najahu Allah taala minas sayyiat. Nah, itulah yang diselamatkan Allah dari keburukan-keburukan. Namun wa minhum may yakhruj kadzahabi duna dzalik, ada yang keluar dari tempaan nya itu seperti emas yang kualitasnya lebih rendah dari itu. Nah, tapi ada juga yang nanti keluar seperti kadzahabil aswad, seperti emas warna hitam, dan itulah yang kemudian bahasanya terkena fitnah ya. Jadi prinsipnya bahwa setiap hamba yang soleh itu pasti akan diuji, dan semua orang pasti akan diuji. Nah, pertanyaan sederhananya begini, apakah musibah itu, ujian musibah itu buruk atau baik? Kira-kira kalau
Dipikir-pikir, baik atau buruk? Musibah itu baik atau buruk? Baik. Kalau sudah bisa menjawab baik, itu pertanyaannya kembali menjadi kenapa kok bisa disebut baik sementara yang lain menyebutnya musibah itu buruk? Kenapa kira-kira? Ya kan, kalau kita mengatakan sementara ini kan banyak sekali orang yang menyebut bahwa sebuah musibah itu adalah sebuah keburukan. Kalau kemudian kita menyebut musibah itu baik, itu cara berpikir orang-orang sufi bahwa musibah itu adalah baik atau sebuah ujian itu pada prinsipnya adalah baik. Itu kan sebuah pertanyaan, sebuah pernyataan yang disampaikan oleh orang-orang sufi dengan cara berpikir yang berbeda. Sebenarnya punya landasan juga. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan. Jadi la yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi katakanlah kul la yusibana. Katakan Muhammad, sesungguhnya yang menimpa kita musibah ini itu tidak lain dan tidak bukan kecuali sudah termaktub, ya, ditakdirkan. Jadi dalam bahasanya ma kataballahu lana, yang sudah ditakdirkan untuk kita. Lana itu untuk kita, itu beda dengan alaina. Lana itu artinya kembali kebaikannya untuk diri kita. Kok bisa gitu? Sebuah musibah kok itu disebut sebuah kebaikan, padahal pada umumnya sebuah musibah itu sifatnya tidak kita sukai atau pahit rasanya. Kalau dalam bahasa lain saya menyebutnya bahwa memandangnya itu orang-orang sufi itu nikmat. Sesuatu ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari kita tuh mendapatkan fakta bahwa sesuatu yang pahit itu justru di dalamnya adalah kebaikan dan kenikmatan. Misal contoh, seperti pil yang pahit, obat yang pahit. Ini kan jurusan farmasi kan. Gitu kan. Itu kan ternyata di dalamnya mengandung sebuah kebaikan. Yang kalau orang sakit tidak ada jalan lain kecuali dia mau nggak mau ya harus minum itu, kan gitu. Atau dalam kehidupan kita sehari-hari sesungguhnya kita tuh banyak sekali ditunjukkan pada sebuah fakta. Misal contoh, sebuah perbuatan yang kalau dilihat sekilas itu muskil kita. Anak dipukul oleh bapak karena dia tidak sholat di usia yang dalam arti pemukulan sebuah untuk pendidikan. Itu kalau lihat dipukul itu kan buruk ya. Tapi ketika itu adalah untuk kebaikan si anak, mendisiplinkannya dengan pukulan yang tidak tentu saja tidak menyakitkan, sebuah pukulan pendidikan, itu kan sah menurut hukum syariat. Artinya tujuannya justru untuk kebaikan dirinya. Kebaikannya justru untuk dirinya. Dalam tanda kutip seakan-akan menyiksa. Kan gitu. Tapi justru untuk kebaikan. Makanya musibah itu jika dipandang, ini kemarin saya sebelumnya itu sudah sering menyampaikan begini. Pokoknya prinsipnya sederhana. Bahwa semua yang dampaknya itu untuk kebaikan di akhirat, maka itu adalah baik. Tapi semua meskipun itu kita lihat adalah baik di dunia, tapi dampaknya itu adalah nanti di akhirat buruk, maka itu keburukan. Itu prinsip yang selalu harus kita pegang. Ulama menyampaikannya begitu. Kalau itu baik untuk akhirat ya berarti nanti itu baik. Tidak ada sebuah keburukan jika itu nanti berakhir untuk surga. Berarti nggak buruk gitu. Tapi tidak ada sebuah kebaikan kalau itu nanti berakhir di neraka. Gitu. Jadi indikatornya kan gampang banget gitu. Nah, musibah itu ternyata sebuah proses untuk kita menjadi lebih kuat. Makanya satu itu untuk kuat. Makanya kita kan lihat orang yang tidak mengalami sebuah proses, kayak misalkan kita gambarkan seperti kupu-kupu. Kupu-kupu itu kan ketika dari kepompong ulat kepompong mau keluar ya,
Kan ada satu kisah sederhana, anak itu melihat kok kasihan banget, dia mau keluar aja susah banget tuh. Akhirnya diambilkan gunting, digunting supaya cepat dia keluar. Betul, dia cepat keluar, tapi akibatnya apa? Nggak bisa terbang dia, karena belum siap. Artinya dia nggak kuat. Nah, hidup kita itu butuh proses seperti itu, ditempa seperti itu. Jadi cowok kalau sering ditolak cewek itu bagus. Ditolak, tembak, ditolak. Akhirnya dia kalau ini santai aja, udah biasa kok. jadi ini maksudnya, dia udah biasa banget gitu. Kadang biasa ditolak maksudnya. Nggak ada sesuatu yang kemudian membuat stres lah gitu. Bayangkan kalau dia selama ini selalu kemudian mendapatkan kebaikan terus, nggak pernah ditolak. Sekali ditolak langsung nulis surat, besok dunia ini gelap banget, ambil tali gitu ya, selesai. Enggak dia. Ini gambaran sederhana lah, bahwa ternyata berproses. Anak dalam buku Dare to Fail, berani untuk gagal itu, anak kecil, bayi itu bisa berjalan, untuk berproses bisa berjalan, berapa kali dia jatuh. Berapa kali. Dan itu dibiarkan oleh orang tuanya. Kan gitu kan, jatuh langsung, kamu nggak apa-apa, kadang-kadang nyalahkan kodok kan. Kodok nakal loh, jangan gitulah, kodok nggak ada salahnya apa-apa dibilang nakal itu ya. Nah, guyonannya kan begitu, artinya ayo nggak apa-apa berdiri gitu. Ratusan kali dia jatuh baru kemudian dia bisa berdiri. Tapi nggak pernah kan kita ngelihat anak kecil kemudian jatuh habis itu terus purek, aku mau melakukan, nggak ada. Sama dengan kucing itu, kucing yang ngejar tikus itu gagal, besoknya lagi juga nggak bilang aku nggak maulah ngejar tikus lagi, nggak ada gitu. Artinya apa? Bahwa itu semua berproses. Nah, dalam prinsip musibah itu memang ada dua. Kalau menurut saya, menurut Syarawi ya, musibah itu ada ghorim, ada yang laisa fiha ghorim. Ghorim itu hutang. Dalam arti begini, kalau itu berasal dari orang lain yang menyakiti hati kita, katakanlah kita dipukul oleh orang, artinya terzalimi, itu kan ada rasa sakit di dalam diri kita. Itu artinya kita ada hutang di situ, karena kita merasa sakit dan mungkin juga kita ingin membalaskan. Tapi ada yang tidak ada begitu, yang tidak ada begitu itu misalkan sakit. Nah, biasanya yang berat tuh, musibah itu, proses untuk kesana, untuk kemudian kita kuat itu yang ada ghorimnya itu. Karena itu dalam Al-Quran kan disebutkan wal kadhiminal ghaid wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ditahan dulu rasa malahnya. Kadhim itu benar-benar menahan marah. Makanya di sini tuh disebutkan, jadi kamu nggak akan mendapatkan sampai pada yang kamu cita-citakan kecuali kamu bersabar terhadap yang tidak kamu sukai. Itu benar itu. Berproses itu kadang banyak hal yang tidak kita sukai harus kita jalani. Yang namanya kuliah kan pengen kita tuh semua tuh orang tuh pengennya kan berjalan instan toh. Nah, iso ora usah kuliah terus pinter lulus farmasi gitu. Nggak usah pakai proses, nggak bisa. Kan harus berproses betul panjenengan dari mulai semester 1 sampai sekarang semester 5 kan begitu. Jadi lah yang berat itu ketika musibah itu berkaitan dengan sesama. Nah, di situ makanya ada tahapan-tahapan sampai kadhiminal ghaid, menahan amarah, ditahan dulu betul. Terus kemudian memaafkan wal afin anin nas. Baru pada tingkatan yang paling tinggi sekali, wallahu yuhibbul muhsinin, itu ihsan itu ketika kita sudah mampu betul, kalau bahasanya itu mengendalikan emosi kita, bahkan berbalik. Ketika orang lain buruk kepada kita, kita bisa membalasnya dengan kebaikan. Itu sudah tingkatan sangat tinggi sekali. Karena pada prinsipnya membalas itu juga menghabiskan energi. Membalas itu membalas dengan kejelekan ya. Itu menghabiskan energi. Tapi ketika kita membalas dengan kebaikan, itu justru memberikan energi besar kepada diri kita. Nah, itu proses seperti itu, makanya sebenarnya
kalau kita lihat seluruh nabi-nabi itu tidak ada yang tidak diuji oleh Allah, dan mereka kan orang-orang soleh. Maka sebenarnya sesungguhnya musibah, ujian itu nikmat, cuma nggak kita sukai, atau sering kita sebut sebagai kita benci. Kan kita benci banget tuh. Dan tidak ada orang yang akan diuji dengan nikmatnya. Misal contoh begini, ada satu kisah di dalam kitab Ibnu Asakir ya, itu pemuda ahli ibadah. Yang namanya pemuda ahli ibadah itu ibadah di masjid luar biasa. Lalu kemudian kalau dalam bahasa ini fahawiyat, itu ada perempuan yang naksir berat. Ahli ibadah, masnya misalkan tipe orang yang pemuda yang ahli masjid gitu ya. Masjid ya, digoda oleh perempuan karena perempuan jatuh hati betul. Ya awal-awalnya pertama bisa menolak, tapi lama-lama kalau dalam bahasa saya, Ustadz juga manusia. Ketika kemudian dia digoda, dalam kisahnya ini redaksinya itu dia sudah mau masuk kamar. Ya, dia ingat firman-Nya Allah. Jadi gangguan dari setan itu kalau dia mengingat Allah, dia akan kembali lagi. Pingsan dia. Nah, ketika dia pingsan itu karena mengingat ini namanya makomnya sudah makom mengingat Allah, langsung kemudian dia pingsan. Setelah siuman, si mbak-mbak tadi yang kemudian menggoda itu mengunjungi dia, nilii. Nah, ketika mengunjungi dilihat wajah itu, pingsan lagi, meninggal dunia. Kira-kira zaman sekarang ada nggak ya kayak gini? Nah, ketika meninggal dunia ini dimakamkan. Dalam kisahnya itu Umar bin Khattab radhiyallahu an lalu bertakziah. Tapi di posisi si laki-laki ini sudah dimakamkan. Laki-laki ini sudah dimakamkan. Akhirnya Umar kemudian sholat. Di situ disebut bahasanya ma'ahu, mungkin barangkali dengan satu orang. Jadi makanya beberapa riwayat mengatakan bahwa ketika terlambat menjumpai sholat jenazah ya, maka ketika dimakamkan dia kemudian sholat. Umar kemudian sholat di kuburan itu, maka diperbolehkan. Lalu Umar bilang begini, ya fata waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Wahai anak muda, bagi orang yang takut terhadap makom Tuhannya itu, dia akan mendapatkan 2 surga. Tiba-tiba terdengar suara dari kuburnya itu mengatakan, wahai Umar, apa yang kau katakan tuh Allah telah memberikannya kepadaku. Nah, aku melayu mbak krungu. Jadi artinya gini loh, setiap sesuatu pasti diuji. Ahli ibadah juga pasti akan diuji, pasti itu diuji. Jadi seorang pelajar pasti diuji. Makanya ujian terbesar itu semakin naik tingkat, semakin malas kuliah. Betul ya? Wah, semester 1 nggak usah disuruh kuliah, wes siap-siap dari pagi. Wah, semangat luar biasa. Coba nanti semester 2 kan si istilah bensinnya mulai turun. Diuji begitu, bisa konsisten untuk kemudian semangat tolabul ilmi, mencari ilmu itu luar biasa karena Anda diuji betul. Nah, ujiannya nanti tidak hanya di situ. Ujian seperti ini, ujian anak muda. Ujian anak muda itu luar biasa. Karena energi anak muda itu kan berlebih dibandingkan dengan, kalau dalam bahasanya, kalau anak muda itu lebih banyak hawa nafsunya kan tinggi sekali. Tapi kalau sudah tua itu kan tinggi karek hawa nedok, Mbak. Nafsunya sereneng. Hawa nedok bahasa gitu. Ya, hawa nafsunya tinggi sekali, makanya akan diuji juga dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi satu kisah cukup menarik sekali dalam kitab Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir. Jadi kisah ini menurut saya ajib banget. Belum menceritakan terkait dengan hampir mirip sih kisahnya, tuh hampir mirip dengan si laki-laki ini. Tetapi ini bentuk bahwa kita itu ujian itu kadang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana kita kemudian merespon daripada ujian itu? Karena respon kita terhadap sebuah
sikap ujian tersebut, ujian yang di hadapan kita itu menunjukkan kategori kita apakah soleh atau tidak. Makanya di dalam ayat Al-Quran, ciri-ciri orang soleh itu yu'minuna billahi wal yaumil akhir, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lalu kemudian ada kata-kata wa yusari'una fil khairat, ya. Jadi satu, dia itu tipe orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhir, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Lalu kemudian juga ada tipe orang soleh itu beramar ma'ruf nahi mungkar, dan yang terakhir responsif terhadap khairat, kebaikan-kebaikan. Nah, kisahnya itu cukup panjang, tapi izinkan saya mempersingkat saja. Jadi ada bapak-bapak sepuh sudah tua, itu dia pedagang. Dia itu dihutangi oleh umara. Umara itu amir-amir, pangeran-pangeran di masa Abbasiyah. Nah, hutang ini selalu ketika ditagih itu tidak pernah bisa. Ada saja yang kemudian menghalang-halanginya. Dia sudah wadul istilahnya, menyampaikan ke siapa namanya, wazir misalkan, ke menteri, tetap saja nggak berhasil. Di saat dia sudah putus asa, ada orang yang mengatakan, kenapa kamu nggak bilang saja kepada imam masjid yang berprofesi sebagai tukang jahit. Ya bagi dia lah, saya sudah mencoba sekian upaya, ke sekelas menteri saja nggak bisa untuk mengembalikan hutang saya, apalagi ke imam masjid yang tukang jahit. Tapi ya dia secara bahasanya awel-awel lah. Dia datangi, terus kemudian menceritakan, terus dia diajak ke di mana para pangeran-pangeran itu. Ketika datang ke sana, si ini cuma bilang begini, kasihkan haknya orang ini, kalau tidak aku azan. Itu wajahnya berubah, langsung dikasihkan semua hutang-hutang yang selama ini tidak pernah dibayarkan. Itu heran tuh, si bapak pedagang nih, pak sepuh pedagang itu heran. Kok dia cuma bilang kasihkan, kalau enggak aku azan, tuh berubah wajahnya. Lalu dia mau dikasih duit pun nggak mau. Terus dia tanya, apa yang menyebabkan? Secara fisik orangnya kecil, tapi bagaimana para pangeran-pangeran itu kok kemudian sedemikian takutnya? Diceritakanlah. Jadi kisahnya, jadi beliau itu dekat dari masjidnya dia itu, suatu ketika ada perempuan yang kemudian mandi, keluar dari kamar mandi, rupanya ada amir Turki. Jadi seorang pangeran Turki masih muda melihat keluar dari kamar mandi begitu, tertarik dia. Tertarik, dia pengen kemudian memperlakukan wanita ini tidak senonoh. Wanita ini menjerit, mengatakan, wahai orang-orang muslim, tolonglah saya ini sudah bersuami. Saya sudah bersuami dan terpaksa masuk ke rumahnya si pangeran Turki ini. Saya itu kalau malam ini tidak di rumah suami saya, maka jatuh orang suami saya sudah bersuami di rumahnya. Jadi akhirnya si imam masjid ini berusaha menolong si perempuan ini. Ketika berusaha menolong perempuan ini, dipukul dengan dapus. Dapus itu kayak digitar gitu, dipukul dengan dapus sampai berdarah. Ketika dipukul sampai berdarah ini, dia nggak bisa mempertahankan perempuan ini bisa dimasukkan ke rumah. Akhirnya dia pulang ke rumah itu membasuh wajahnya yang berdarah-darah itu. Kemudian dia sholat. Setelah sholat, dia bilang sama jamaahnya, ABCDE, mari kita kemudian menyelamatkan perempuan. Datanglah dia dengan bersama jamaah-jamaahnya. Ketika sampai di tempatnya amir ini, ternyata dia punya pengawal banyak. Ketika punya pengawal banyak, kalahlah jamaah ini. Kalau khusus dia ini, bapak imam masjid penjahat ini, yang menjadi tujuan ini, hancur. Dalam kisah yang lainnya disebutkan dia posisinya sampai dibopong. Kalah dia. Dan si amir Turki ini tipe pemabuk dan yang lainnya. Sampai akhirnya di rumah malam itu dibersihkan darahnya dia nggak bisa tidur. Ketika dia nggak bisa tidur itu, dia mikir gimana caranya menyelamatkan, gimana caranya
wanita tersebut. Akhirnya kemudian dia punya kepikiran, ini kalau saya azan, itu belum waktunya azan, itu kan si Turki ini kan orang yang mabuk nih, paling dia ngira udah subuh, akhirnya nanti dilepaskan gitu aja. Apa dilihat dulu apakah si perempuan ini keluar atau tidak. Enggak, akhirnya dia azan tuh malam-malam. Azan malam-malam itu rupanya lewatlah satu rombongan laki-laki dan nunggang kuda itu. Akhirnya melihat orang azan malam-malam begini, akhirnya terus kemudian dia disuruh turun. Ditanya, rupa-rupanya ini adalah para pengawal-pengawal kerajaan, para pengawal-pengawal kerajaan. Kan otomatis dia menyalahgunakan azan yang harusnya subuh, tapi dia di malam, membuat banyak orang kecelek. Akhirnya dibawa ke Amirul Mukminin. Ketika dibawa ke Amirul Mukminin ini, dia kemudian ditanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Kata dia, saya mau menceritakan asalkan saya diberi perlindungan. Baik, saya beri perlindungan. Diceritakanlah kasusnya dia itu. Marahlah Amirul Mukminin Al-Mu'tad ini. Ketika marah banget ini, terus dipanggillah si Turki itu tadi, si Amir Turki. Perempuan ini dibebaskan, dikembalikan ke suaminya, disuruh memahamkan kepada suaminya bahwa dia tidak bersalah sama sekali. Ditanyalah si Amir Turki ini, berapa kamu memiliki selir-selir jawari itu kan, dulu itu kan namanya jariah, itu budak-budak itu ternyata punya banyak sekali. Kata si Amir ini, apakah tidak cukup nikmat yang sudah diberikan kepadamu sampai kamu itu harus kemudian mengganggu wanita yang sudah sah punya suami? Saking marahnya, akhirnya kemudian singkat cerita kisahnya itu dalam beberapa ayat mengatakan ini di pantai, di leher dia dan di kaki dia dibuang di di laut Dijlah. Ada sebenarnya mengatakan pokoknya dia dihukum mati, prinsipnya dihukum mati. Nah, terus bilang begini, sekecil apapun wahai imam ini tadi penjadi, kalau kamu lihat kemungkinan maka meskipun itu dilakukan oleh pimpinan polisi. Kemudian kalau kamu nggak ngasih hutang-hutangnya itu, aku azan gitu. Nah, itu kisah apa sih sebenarnya saya ingin menyampaikan, termasuk amar ma'ruf nahi munkar, tapi ini bagian dari ujian. Jadi salah satu dari ujian kita itu seringkali kita dihadapkan di tengah-tengah kehidupan kita itu hal-hal yang sifatnya membutuhkan pertolongan kita. Dan itu ujian. Ketika ada orang yang kekurangan, ujian. Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, ujian. Tidak cukup kadang-kadang kita hanya berempati, tapi kita ketika responsif terhadap orang yang membutuhkan bantuan, maka sesungguhnya kita masuk dari kategori al-abdus sholih ini. Jadi ujian itu bentuknya bisa untuk memperkuat diri kita, yang kedua itu maka sesungguhnya kita tidak ada yang dulu. Ini berkali-kali saya sampaikan bagaimana kita seperti kita dibakar oleh api tadi itu, emas itu kalau kemudian pembakarannya totalitas dan sempurna, maka yang keluar adalah emas yang murni. Sama, proses itu kalau bagus sekali maka menghasilkan yang baik sekali, tapi kalau proses yang tidak baik menghasilkan kualitas yang juga tidak maksimal itu. Kita tuh kan sering kali dibandingkan dengan, maka ada yang menarik sekali. Sebenarnya kita tuh dia itu dia pernah
tapi kalau minat bacanya itu tinggi. Buktinya suka lihat status Instagram itu tinggi banget benar, tapi daya bacanya coba baca status, baca ini dengan kemudian bandingkan. Ini lo bisa scroll TikTok itu bisa sampai 3 jam, tapi sekali buka contoh ini yang disebut di sini, kamu gak akan mendapatkan yang diinginkan. Itu gitu. Itu digambarkan seperti semut ya. Ini ada madu. Madu itu sebenarnya ini dunia itu seringkali begitu. Ya, jadi syahwat kita terhadap dunia itu kadang-kadang juga terlalu berlebihan sehingga menghancurkan diri kita. Jadi kalau di sini berarti punya prinsip menarik sekali. Jadi jangan sampai kemudian tinggalkan syahwat, tetapi di saat yang sama kalau ingin sukses juga kamu harus bersabar terhadap yang tidak kamu sukai. Jadi ada dua catatan penting. Satu, tinggalkan syahwat. Jadi misalkan contoh sederhana, madu ya. Tapi sering kan tidak selamat, kenapa? Aku ingin ambil banyak, masuk ke madu itu akhirnya lengket, gak bisa obah. Jadi kan scroll TikTok itu saja nih 5 menit kan cukup, asli loh 5 menit. Tapi aneh kan, gak bisa berhenti kan. Terus tiba-tiba, waduh ya belum mengerjakan tugas gitu, sementara waktunya sudah mau habis misalkan gitu. Nah kita tuh sering gitu tuh. Jadi madunya ini andaikan kita ngambil sedikit itu kan cukup ya, tapi ketika kemudian masuk ke dalamnya ini kita nggak bisa lepas ya, itu namanya syahwat. Dan yang kedua tadi itu disebut untuk kemudian kita bersabar alamat rohu. Dan yang ketiga, yang terakhir ini untuk wabdul juhdaka, upayakan betul, kuras energimu untuk kemudian menjaga yang diwajibkan Allah kepadamu. Jadi sesungguhnya ketika kita tahu bahwa satu tadi nikmat itu kita sudah paham bahwa ternyata musibah itu tidak kita sebut sebagai sebuah musibah, bahkan menjadi nikmat kalau itu berdampak pada surga di hari akhirat kelak, maka menjadi kebaikan. Nah sesungguhnya sama dengan yang diwajibkan kita, semua kewajiban yang diwajibkan kita kepada diri kita, pembebanan itu dari rukun Islam sampai dengan rukun iman itu perlu dijaga. Nah cara menjaganya itu sebenarnya sederhana sekali. Menjaganya itu pokoknya dengan niat lillah. Dan yang berat itu di situ. Misal thalabul ilmi fardhu, mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Tapi yang sering membuat kita kemudian tidak mau menjaga karena kita lupa itu untuk lillah, karena Allah. Jadi sama dengan begini nih. Orang sholat, saya sholat, lalu kemudian saya niat, karena katanya sholat itu bisa membuat orang sehat secara fisik, kayak PJKR gitu. Maka niat saya sudah salah. Karena kalau sholat itu bisa membuat sehat secara fisik, maka saya mendingan saya main bola sama anak-anak PJKR aja sebagai ganti sholatnya. Gitu. Kalau misalkan wudhu sebagai sebuah kewajiban sebelum saya melakukan sholat, saya bilang ini wudhu itu untuk kebersihan diri. Kenapa saya nggak mandi sekalian? Kenapa nggak diganti dengan mandi? Kan mandi untuk kebersihan, lebih bersih mandi kan daripada hanya sekedar wudhu. Kalau misalkan saya puasa nih, saya puasa supaya saya bisa merasakan laparnya orang-orang yang nggak bisa makan. Loh kalau gitu kenapa orang yang lapar itu juga tetap wajib puasa? Sih, maksudnya gini loh, niatkan semua yang di sini kan disebutkan yang diwajibkan dari Allah untukmu itu memang karena Allah. Adapun nanti kita sehat, adapun nanti itu kemudian kita dapat kebaikan itu bonus. Tapi niatkan, sama dengan belajar thalabul ilmi. Itu juga gitu. Niatkan karena Allah.
Kalau lalu kemudian nanti apa namanya di farmasi, lulus dari farmasi, lalu kemudian nanti ambil apoteker, setelah apoteker bisa buka apotek, lalu kemudian amin gitu punya rezeki yang banyak, bonus. Tapi kalau diniatkan lillah itu sudah nyaman banget. Kalau misalkan PJKR tahu-tahu ternyata tidak menjadi guru penjaskes misal, ternyata menjadi apa namanya tidak guru tapi malah usahawan, ya nggak salah, tapi kan sudah lillah sejak awal. Karena kan hasil penelitiannya kan 70% dari orang bekerja itu ternyata banyak yang tidak sesuai dengan jurusannya. Orang bidan aja jadi pegawai bank, sing ditulungi nglairno sapa ning bank. Ya faktanya begitu kan. Jadi ada saja di sini. Ujian-ujian, pasti akan diuji, dan ujian kita itu beraneka macam. Pada posisinya jenengan sebagai mahasiswa diuji, dan ujian sekali lagi bukan sebuah keburukan, bahkan musibah itu sebenarnya nikmat. Cuma yang jadi masalah itu seringkali digambarkan sebagai hal yang negatif. Makanya bagaimana caranya untuk merubah yang negatif menjadi positif, itu tergantung dengan cara berpikir kita. Anda nggak akan bisa mendapatkan mawar kalau takut terhadap durinya mawar. Betul? Saya pengen mawar, gimana pun. Kalau kamu pengen lihat Jalaluddin Rumi, kalau kamu pengen lihat bulan, itu jangan kemudian mawar. Akan mungkin mendapatkan ini melalui kecuali melalui proses itu. Dan itulah ujian itu akan kemudian membuat kita menjadi lebih baik, menjadi lebih pribadi yang kemudian makan. Makanya ada orang yang diajak imam kita, dari 4 imam yang kita ikuti itu, dari mulai Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam bin Hanbal. Ujiannya orang seperti ujiannya semuanya adalah orang uji, mereka tidak ada kecuali besok lagi pasti apa namanya, kalau itu dunia maka kemudian besok di akhirat akan menjadi penenang dalam hidupnya. Makanya lihat saja orang yang apa namanya dengan 2 prinsip ini. Satu, meninggalkan syahwat, dia mau bersabar atas dia tidak suka, sehingga dia bisa mendapatkan mental itu yang matang. Dan ini diajarkan oleh soleh, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berikan pertanyaan untuk yang mau bertanya. Kalau musibah itu termasuk nikmat ya? Betul. Jadi musibah kan termasuk bala. Lantas kenapa harus ada doa penolak bala? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi gini, caranya ya. Kenapa kok harus kita berdoa? Doa itu adalah ibadah satu. Jadi gini, Imam Ali bin Abi Thalib itu pernah dia itu mengadu. Terus dikatakan, wah Imam, itu bapaknya Hasan dan Husain. Cocok wong sakit kok kemudian Imam Ali saya tidak mengadu di hadapan Allah. Saya ini lemah di hadapan Allah. Maka cara yang paling sederhana sekali adalah itu ketika kita di posisi yang susah itu, sama dengan doa itu memberikan pernyataan bahwa saya ini lemah, ya Allah Engkau adalah kuat. Sebentar, ke bawah dari HP-nya. Jadi ketika kita kemudian menunjukkan kelemahan, disitulah kita memberikan penegasan posisi kita sebagai seorang hamba, sebagai khalil. Dan yang kedua,
kita harus kemudian minta tolak bala? Karena tidak semua orang punya kemampuan untuk bertahan dengan sabar. Tiap orang punya posisi kemampuan yang berbeda-beda. Abu Dzar Al-Ghifari lebih memilih diberi sakit, karena kata beliau, kalau saya sakit saya bisa menghembuskan ini sakit, tambang kalau tambah betul lah. Dengan posisi akeh sambat ya. Oh, akeh sambat. Itu kan pengen sembuh kan gitu. Karena ketika saya kuat, maka sesungguhnya saya akan lebih banyak beribadah. Tapi banyak juga Mas, nek wis kuat lali. Betul enggak? Iya. Makanya tadi posisi sakit kok ya mah kuat gitu. Akan sakitmu, kamu mendapatkan surga. Bukan Allah kepada kan kemudian pertolongan dari Allah. Doa itu adalah ibadah, menunjukkan posisi kita sebagai seorang hamba dan Allah sebagai khalik. Jadi paham Mas? Khususnya juga yang hadir pada dan pemirsa kurang lebihnya